akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu? Tahu. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Nah, coba diperhatikan videonya terlebih dahulu. Siap, Ibu. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Nah, setelah menonton video tadi, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Tadi kan kita sudah melihat nih tahapan-tahapannya. Nah, kalian akan membuat kelompok ya, berisikan 4 orang. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya. Iya, Iya, Bu. Oke teman-teman, aku Adi, aku yang akan memimpin kelompok ini. Kemudian nanti Laksmi, tolong kamu bikin posternya ya tentang siklus air. Kemudian Nina, nanti kamu catat hasil eksperimennya. Mario yang akan melakukan eksperimen, oke? Oke. Ayo teman-teman, kita lakukan eksperimennya. Oke. Pertama, kita siapkan air yang mendidih untuk sebagai uapnya. Nanti, air yang mendidih itu akan menguap, itu dinamakan dengan evaporasi. Catat ya, Nina. Oke, siap. Jangan lupa dibikin posternya ya. Iya. Setelah evaporasi, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu kondensasi, di mana terbentuknya
awan dari hasil penguapan air. Oke. Catat. Oke, siap. Sudah. Setelah kondensasi akan terjadinya presipitasi atau turunnya hujan. Sekarang kita lihat prosesnya. Hasil dari penguapan akan membentuk awan. Kemudian awan ini jika sudah penuh, dia akan turun menjadi tetesan-tetesan air yang akan menjadi hujan, yang dinamakan dengan proses presipitasi. Nah, proses turunnya hujan tadi yang dinamakan dengan presipitasi akan turun ke bawah, kembali ke semula, dinamakan dengan infiltrasi. Sudah dicatat semuanya? Sudah? Sudah? Sudah. Bagaimana hasil posternya? Sudah ada posternya. Poster kita. Ini catatannya, oke? Oke, sip, kerja bagus. Good job. Nah, kita kan tadi sudah melakukan praktik dan eksperimen tentang siklus hujan nih. Siapa yang mau menyimpulkan keseluruhan kegiatan hari ini? Coba. Saya, Bu. Nah, dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa siklus air itu dimulai dari proses evaporasi, di mana evaporasi itu adalah proses penguapan air dari air sungai atau air laut. Setelah itu, setelah evaporasi, air akan menguap membentuk awan yang dinamakan dengan kondensasi. Setelah kondensasi, awannya sudah penuh, akan turun titik-titik air atau yang dinamakan dengan proses hujan, atau di dalam siklus air dinamakan dengan presipitasi. Nah, setelah proses presipitasi ini, yang terakhir adalah proses infiltrasi atau kembalinya air ke dalam tanah atau ke sungai lagi. Nah, bagus. Betul ya, tadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, apa dampaknya jika kita tidak menjaga air? Siapa yang bisa jawab? Air jadi kotor, Bu. Kekurangan air bersih, Bu. Ya. Nggak bisa nyuci, Bu. Nggak bisa masak, Bu. Iya, Bu. Iya, nggak bisa masak. Nah, gimana pelajaran hari ini? Seru nggak? Seru banget, Bu. Kami bisa eksperimen. Iya, eksperimen secara langsung. Asik banget, Bu. Bisa buat poster. Yeay. Oke, nah jadi itu tadi ya seluruh rangkaian praktik kita hari ini. Untuk pertemuan besok jangan lupa disiapkan pelajarannya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.